Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam tentang Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pembentukan pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sejak Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Daulah Abbasiyah Umayyah, naik tahta, telah muncul gerakan opsisi hendak menumbangkan daulah tersebut yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan dari Bani Hashim. Kedua kelompok di atas juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia karena orang-orang Persia dianaktirikan oleh Daulah Umayyah baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Padahal mereka sudah lebih dahulu memiliki peradaban yang maju. Tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebut dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai kelemahan Daulah Umayyah mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Mereka melantik dan menyebar para propagandis, terutama di daerah yang penduduknya mayoritas non-Arab. Tema propagandis ada dua. Yang pertama itu al-musawah atau persamaan kedudukan, dan yang kedua adalah al-islah, yaitu perbaikan, artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis. Tema pertama amat menarik di kalangan muslim non-Arab karena mereka selama ini dianaktirikan oleh Daulah Umayyah, baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tema kedua menarik di kalangan banyak ulama Sunni karena mereka melihat para khalifah Daulah Umayyah telah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Pada mulanya mereka melakukan gerakan ini secara rahasia, akan tetapi ketika aliansi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan itu berubah menjadi terang-terangan. Perubahan ini terjadi setelah mendapatkan sambutan luas, terutama di wilayah Khurasan. Setelah mereka mendapat sambutan luas tersebut, penduduk muslim non-Arab, dan setelah masuknya seorang jenderal cekatan di dalam gerakan tersebut, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani adalah budak yang dibeli oleh Muhammad, ayah Ibrahim. Dia adalah kader yang dididik Muhammad dan tinggal bersama anaknya. Dan dia dikirim ke Khurasan sebagai propagandis dan mendapat sambutan yang baik dari para penduduk. Dia membentuk pasukan militer yang terdiri dari 2.000 pasukan infanteri dan 57 pasukan berkuda. B. Periodisasi Daulah Abbasiyah. Pemerintah Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu yang pertama masa integrasi dan yang kedua masa disintegrasi. C. Perkembangan pemerintahan. Yang pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah. Dengan berakhirnya pemerintahan Daulah Umayyah, maka Abbasiyah mewarisi pemerintahan besar dari Bani Umayyah. Pergantian Umayyah ke Abbasiyah sebagai akibat dari ketidakpuasan unsur-unsur penting dalam masyarakat terhadap Khalifah Daulah Umayyah yang berkuasa. Sebagai khalifah pertama dari Abbasiyah, melakukan tindakan pertama yaitu mengundang pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam. Ketika jamuan itu sedang berlangsung, sejumlah lebih kurang dari 80 orang dari Bani Umayyah itu dibunuh oleh Abul Abbas. Sejak itu, dia terkenal sebagai Al-Safah atau penumpah darah. Yang kedua itu Abu Ja'far Al-Mansur. Pemerintah Daulah Abbasiyah berkembang dimulai dari khalifah kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dia diangkat menjadi khalifah setelah saudaranya Abu Abbas Al-Safah meninggal dunia pada tahun 754 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, keras hati, kuat keimanan, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, disiplin, kuat beribadah, dan sederhana. Maka tidak mengherankan bila dikatakan ketika dia memikul jabatan khalifah, kekuatan Daulah Abbasiyah belum ada. Tonggaknya masih goyah, kekuasaannya masih terancam. Akan tetapi setelah beliau memerintah selama 22 tahun, dia meninggalkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kokoh, mantap, megah, dan agung, serta mempesona. Itulah sebabnya di atas keberhasilan beliau membangun Daulah Abbasiyah, dia disebut sebagai pembangun Imperium Abbasiyah yang sebenarnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur setelah dia akan menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahan, sebab di atas pemerintahan yang stabilah pembangunan dapat dilaksanakan. Untuk terciptanya stabilitas tersebut, beliau menghadapi pemberontakan dan kerusuhan. Di antaranya adalah menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali. Yang kedua yaitu menghadapi kekuatan Abu Muslim
Yang ketiga adalah menghadapi pemberontakan golongan Syiah. Yang keempat, membangun kota Baghdad. Yang kelima, memajukan ekonomi. Dan yang keenam adalah mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. D. Kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. 1. Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi atau 170 sampai 194 Hijriah. Dengan naiknya Harun menduduki jabatan khalifah, maka Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dia memerintah selama 23 tahun. Dalam sejarah, pada abad ke-9 ada dua nama raja besar yang gemilang dalam urusan-urusan dunia. Di antara kedua raja itu, Harun merupakan raja yang paling gemilang dan paling berkuasa yang dapat mengembangkan kebudayaan yang lebih tinggi. Kedua raja tersebut juga mengadakan hubungan persahabatan yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Memperindah kota Baghdad. Harun al-Rasyid memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh kakeknya Al-Mansur sebelum hingga puncak keindahan, kemegahan, kecemerlangan kota Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid sampai mencapai kota terindah di dunia di kala itu. Sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip Kahiti menyebut sebagai kota intelektual. Pada masa puncak kemasan kota Baghdad di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Ada 3 keistimewaan kota ini, yaitu pertama prestise politik, kedua supremasi ekonomi, ketiga aktivitas intelektual. Pada sisi lain, Khalifah Harun selalu berusaha dengan gigih memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dia dikelilingi ke sana kemari menelusuri daerah kekuasaannya untuk mengetahui keadaan rakyat yang sebenarnya. B. Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ekonomi Daulah Abbasiyah yang pesat tidak saja berpengaruh besar terhadap pembangunan untuk memperindah kota Baghdad, tetapi juga dipergunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual sekaligus. Istana Harun al-Rasyid yang megah dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Di situ berkumpul para ilmuwan dan orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bukan saja kemegahan Baghdad yang menjadi perangsang bagi pengembangan ilmu intelektual dan seni, tetapi juga turut di dalam istana khalifah yang dijadikan pusat perkumpulan para cendekiawan. Keluarga bangsawan Persia yaitu Barmaki menjadi penyokong utama bagi Harun baik dalam pengelolaan usaha pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, di mana Khalifah Al-Ma'mun pertemuan-pertemuan ilmiah tidak lagi dilaksanakan di istana, tetapi membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di Balai Ilmu atau Baitul Hikmah. Untuk lebih pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual dan sebagai perwujudan dan kecintaan Al-Ma'mun terhadap ilmu pengetahuan, dia memfungsikan Balai Ilmu itu ke dalam 3 fungsi. Pertama sebagai akademi, kedua sebagai perpustakaan, dan ketiga sebagai tempat penerjemahan berbagai macam ilmu pengetahuan. Di masa Khalifah Harun, para cendekiawan, penjaga, sastrawan, dan lain-lain diberikan fasilitas hidup. Mereka tinggal di istana Khalifah. Di masa Al-Ma'mun, mereka digaji mahal. Ilmu pengetahuan dihargai. Di masa Khalifah Harun, dia dan keluarga Persia berlomba-lomba memberi hadiah kepada para penerjemah dalam bentuk emas seperti buku dan terjemahannya. Penguasa negara adalah orang yang bermental ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat pada masa Daulah Abbasiyah melalui 3 pengembangan ilmu yang telah disebut di atas, yaitu diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku, dan perpustakaan. B. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Islam telah ada semenjak masa Rasulullah. Yaitu dokter yang terkenal adalah Al-Haris bin Al-Hanan. Dokter Islam baru berkembang pada masa dinasti Abbasiyah setelah mendapat pengaruh dari Judi Shapur
dan Iskandariyah. Melalui terjemahan-terjemahan buku tersebut melahirkan tokoh-tokoh besar kedokteran Islam seperti Ali bin Rabah Al-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. C. Ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam terjadi pada masa Al-Mansur karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis, sebab banyak berkumpul matematikawan untuk meneliti rencana tersebut. D. Dalam ilmu astronomi, ilmuwan muslim merupakan pakar astronomi. Ilmu astronomi diperlukan untuk tujuan-tujuan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, waktu fajar, dan munculnya bulan di bulan Ramadan serta menentukan arah kiblat. Di antara sarjana astronom muslim adalah Sabit bin Qurra Al-Bahdi, Hunain bin Ishaq Al-Badi Al-Batani, Al-Bujani, Al-Fagani, dan lain-lain. E. Ilmu kimia. Jabir bin Hayyan terkenal di seluruh dunia sebagai bapak ilmu kimia muslim. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak ada ilmu kimia sebelum Jabir dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam ilmu farmasi pelengkap bagi ilmu kedokteran, sehingga dokter-dokter muslim menulis tentang farmasi dan botani sebagai dua ilmu yang sangat berguna dalam pengobatan. Sehingga Ibnu Sina dalam karya Monumental Al-Qanun fi Al-Tibb menyediakan 1 jilid khusus membahas materi-materi kedokteran dan farmasi. Ilmu geografi. Geografi dalam Islam muncul sebagai ilmu akibat perkembangan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan. Ilmu falsafat. Kaum muslim baru mengenal falsafat setelah mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Persia, dan India. Dan setelah buku falsafat mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa dinasti Abbasiyah. Peran orang Persia dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah saat itu berkuasa, orang-orang Persia dianaktirikan baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Maka bangsa yang sudah pernah mencapai kemajuan dan kebudayaan yang tinggi tidak dapat menerima peraturan tersebut. Oleh sebab itu mereka berpihak kepada Bani Abbas. Di saat Bani Abbas ingin menumbangkan Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah tumbang dan Bani Abbas berdiri, maka Bani Abbas menjadikan orang Persia sebagai tulang punggung pemerintahan yang baru mereka dirikan dengan memberi jabatan-jabatan penting pada orang Persia. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.